mengingatkan kembali thariqah itu merupakan sebuah jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan harus dipahami, thariqah itu bukan merupakan sebuah ajaran sebagaimana fikih, tetapi sebuah tuntutan hidup bagi seorang hamba yang ingin mengenal lebih jauh akan Allah. Maka disebutnya thariqah. Karena ini merupakan sebuah tuntutan hidup bagi hamba-hamba yang ingin mengenal jauh tentang Allah, maka ini tidak bisa diajarkan kepada sembarang orang. Artinya apa? Artinya thariqah itu bisa ditempuh lewat bimbingan, bukan hanya sebatas pengajaran, tetapi juga harus pendampingan atau bimbingan dari seorang yang dikenal dengan mursyid. Kenapa harus didampingi dengan mursyid? Karena yang ditempuh itu adalah tentang Allah. Semakin jauh kita menempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin besar kebesaran Allah yang akan diperlihatkan. Yang kekuasaan itu tidak diperlihatkan kepada sembarang orang, terkecuali bagi mereka hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam thariqah tidak mengenal individu, kemuliaan individual. Semuanya dianggap sama. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini, melainkan semuanya kekuasaan Allah. Manusia, malaikat, setan, jin, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, binatang, itu semuanya merupakan ciptaan Allah. Dan semuanya semuanya bertasbih kepada Allah, termasuk juga setan. Hanya saja tugasnya yang berbeda. Jadi jangan pernah berpikir kalau setan tidak beribadah kepada Allah. Setan itu penyakitnya cuma satu, aba wastakbar, enggan untuk diperintah dan merasa sombong. Ilmunya merasa paling tinggi, zikirnya merasa paling tinggi, pendekatan kepada Allahnya juga merasa paling tinggi. Tapi apa yang dilakukan oleh setan itu semuanya adalah menjadi qudrat iradah Allah. Malaikat juga sama.
Hanya saja mungkin manusialah yang berbeda daripada yang lain. Karena manusia dijadikan sebagai makhluk yang diuji oleh Allah untuk menapaki dari sekian banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, mampu apa tidak manusia itu menjadi sebaik-baiknya, sebagaimana sebaik-baiknya kita. Apakah manusia itu mampu menjadi sebaik-baiknya makhluk ataukah menjadi seburuk-buruknya makhluk? Paham? Paham nggak? Perhitungannya hanya dua itu. Apakah kita mampu mempertahankan kebaikan kita sebagaimana Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan, atau tidak? Nah, dalam mendekatkan diri kepada Allah itu, dalam thariqah itu adalah merupakan sebuah pembelajaran bagi diri kita untuk utuh kehidupan kita, belajar hanya bersandar kepada Allah. Kalau sedikit saja, ya jangankan besarnya, sedikit saja masih berharap belas kasih dari Allah, dari makhluk Allah, maka masih dianggapnya belum disebut taqarruban ilau. Maka apa yang menjadi sesuatu hal yang mendorong kita untuk bergantung, harus belajar. Ya bagaimana mungkin Allah akan dekat kepada kita kalau kita saja masih bergantung. Usaha itu wajib, tapi tidak menentukan. Tidak menentukan sesuatu yang kita harap. Yang menentukannya Allah. Rizki itu Allah yang menentukan, bukan dari usahanya. Usaha mah merupakan sebuah syarat kalau kita ini hidup, mampu bergerak. Sama dengan belajar juga. Belajar itu merupakan sebuah syarat. Dan Allah akan menunjukkan hasil-hasil dari perjuangan yang kamu lakukan. Semakin kamu merapikan syarat-syarat belajarnya, maka semakin besar peluang rezeki yang Allah akan berikan. Karena ada rezeki yang sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, seperti makan, minum, rezeki. Hal-hal yang lainnya tergantung dari. Artinya kalau ingin mendapatkan rezeki yang disebut rezeki, maka harus hidup teratur, belajarnya juga teratur. Kalau tidak teratur ya bukan rezeki, walaupun dapat kehebatan, kemajuan, tapi kenalnya bukan rezeki, tetapi istidroj. Nilai bagus, tapi hasilnya ontek, istidroj. Yakin akan lebih baik ilmunya tidak bermanfaat daripada ilmunya berlaku dan berkembang tetapi tidak memiliki nilai rezeki. Paham? Paham nggak? Oh, ini jadi pembelajaran.
Jangan merasa kalau dipakai oleh masyarakat jadi imam, di mana-mana imam, kemudian bangga diri ilmunya bermanfaat. Belum tentu. Kalau kamunya sendiri, isi sholatnya juga tidak pernah paham. Justru itu adalah istidraj. Istidraj itu sesuatu adab yang Allah Yang Allah tangguhkan, dipupuk di situ. Hayo sampai lupa. Sama seperti halnya juga dengan setan. Tapi kalau setan kan konsekuen, ya kan? Setan kan konsekuen. Dia terus akan menggoda manusia. Resikonya masuk neraka kekal, konsekuen. Ibadahnya tinggal nggak kepada Allah? Nggak pernah, justru lebih taat. Karena setan juga paham dirinya ciptaan Allah, neraka pun ciptaan Allah, kehendaknya juga kehendak Allah. Jelas tuh. Jadi kita juga seharusnya ya seperti itu. Jangan tanggung-tanggung. Berbuat dolim tanggung, berbuat baik tanggung. Sebagian kejujuran kita, sebagian hasil nyontoh, tanggung. Sedangkan hal yang tanggung itulah yang akan menutupi sedikit, karena Allah sedikit tidak mau diduakan. Jelas tuh. Makanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah musyrik. Apalagi yang setengah-setengah. Jujur, yang sebagian tidak jujur, hasilnya ontok. Akhirnya yang terkikis adalah nilai kejujuran. Paham? Paham nggak? Karena itu tadi saya juga baca tentang hati itu dibagi tiga. Ada qalbul mukmin, ada qalbul kafir, ada qalbul munafik. Nah, hal-hal yang tadi disampaikan tadi, sedikit jujur, sedikit enggak, sedikit jujur, nah itulah yang disebut qalbul munafik. Sedangkan kategori munafik disebutnya adalah kafiruna haq. Kalau mau ngomong jujur, itulah yang sebenar-benarnya kafir. Kalau orang-orang kafir di luar Islam, ya karena mereka siapa tahu kekafirannya karena tidak paham terhadap Islam. Tapi bagi orang munafik yang disebut kafir yang sebenarnya karena paham terhadap Islamnya, tetapi tidak mau digunakan sebagai landasan hidup. Jelas kan? Nah, thariqah, wah itu luar biasa. Makanya bukan sebuah ajaran, tetapi sebuah tuntutan bagi hidup kita masing-masing. Maka bagi orang yang berthariqah berarti hatinya sudah menuntut untuk menuntut rindu kepada Allah, sehingga kita didorong, dipaksakan. Tetapi kalau juga bergantungnya, kemudian masuk thariqah hanya karena bergantungnya supaya hidup di dunianya selalu mudah, apa-apa dapat, jadi salah juga. Kalau masalah kedekatan Allah kemudian hidupnya mudah, ya pasti ngerti nggak? Tapi kalau kemudahannya untuk menumbuhkan kecintaan pada dunia, sudah
Justru thariqah itu belajar mendekatkan diri kepada Allah yang tanpa disadari dunia pada umumnya seperti yang dilakukan manusia terabaikan. Bukan kita nggak butuh mobil, nggak kepikiran, paham nggak? Nggak kepikiran, pengen punya mobil, nggak kepikiran pengen beli mobil karena sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Mampu nggak? Pasti mampu. Yang durhaka aja bisa beli, apalagi yang sudah dekat dengan Allah. Cuman masalahnya tidak terpikirkan dan tidak membuat dirinya tertarik terhadap kehidupan dunia. Karena sedikit saja kehidupan duniawi yang diraih, maka resikonya adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Maka bagi orang thariqah itu adalah berusaha. Tetapi fasilitas kehidupannya walaupun seperti itu tetap Allah fasilitasi. Mau kemana-kemana juga pasti Allah beri kemudahan. Memang kalau kehidupan ibadahnya membutuhkan mobil, ya pasti diberi mobil. Yang pasti orang-orang thariqah tidak memperbanyak keinginan, tapi juga selalu mensyukuri kebutuhan yang kita ini kan besarnya keinginan yang Allah berikan adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan salah, kalau keinginan kita walaupun tiap malam berdoa seperti kita mendoakan pesantren supaya punya tanah luas, kemudian musola yang cepat selesai tapi nggak dikabul-kabulkan, bukan berarti kitanya Allah tidak senang pada kita. Mungkin karena belum membutuhkan. Paham? Siapa tahu kalau dikasih tanah gede malah banyak ngelamunnya kiainya. Bikin bangunan, udah ngebangun ini masih luas kelihatannya ngeblong baik kayak lapangan, pikir lagi. Bangun lagi, masih kelihatan ngeplong lagi, mikir lagi. Nggak selesai akhirnya. Tugas pokoknya mengajarkan kamu, mendidik kamu, mengarahkan kamu, mengejar cita-cita terabaikan. Ya kan? Betul nggak? Ya kalau saya aja berpikirnya bagaimana ngebangun, ya walaupun alasannya juga kamu juga, kasihan santrinya, bocor lah apalah. Tapi sebetulnya itu sudah dilalaikan oleh setan. Karena pokok masalah pesantren itu adalah bagaimana kamu belajar, bagaimana kamu berkembang, bagaimana kamu mandiri, bagaimana kamu bisa mencapai cita-cita. Apa tujuan kamu ke pesantren? Untuk tidur? Enggak kan? Betul nggak? Untuk makan bukan? Hah? Tinggal di pesantren untuk makan bukan? Karena banyak kali santri yang bertanya, di sana makannya berapa kali? Oh, pesantren artinya makan. Di sana tidurnya gimana, Pak? Tapi jarang yang bertanya. Santri-santri yang ada di sana perkembangannya gimana, Pak? Lulusannya gimana, Pak? Gak ada. Jarang menemukan. Ketemunya seperti itu aja. Pak, makannya apa? Kira-kira sewaktu-waktu anak-anak itu ada nggak kesempatan makan daging? Hanya aja yang ditanyakan itu. Lupa tujuan utamanya. Makanya dalam khutbatul iftitah itu selalu ditekan-tekankan. Kalau mondok cari ramai, bukan pondok tempatnya, tapi pasar. Kalau pondok nyari temen, bukan pondok, tapi tempat-tempat diskotik kan.
Kalau ke pondoknya nyari makan, salah. Warteg, rumah padang, tempat makan. Kalau pondoknya nyari enak, ya salah. Yang tempat enak mah hotel. Tapi kalau mondoknya nyari ilmu, nyari adab, maka itu betul. Kalau sudah pahamnya ilmu, pahamnya adab, berarti tahu tuh resikonya. Paham tuh? Paham tuh? Sehingga ketika paham nggak cengeng, nggak mudah cengeng. Makanya dalam toriko juga sama. Wong toriko masih ngeluh. Baca gak inna aulia Allah apa? La khaufun walahum ya. Para aulia Allah itu nggak pernah ada rasa takut sedikit pun, dan tidak pernah merasa sedih dalam menjalani hidupnya. Takut juga hanya kepada Allah. Takut Allah menjauh sehingga dia kejar terus, ya lupa dunia. Jadi kalau kamu masih ngeluh, itu namanya belum bertoriko. Paham tuh? Itu namanya belum bertoriko. Kalau masih takut sama orang, masih takut sama setan, nah, masih takut sama makhluk-makhluk Allah, itu namanya belum bertoriko. Wes, orang toriko mah cuman sandarannya janji dalam sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemanapun ada Allah, apapun yang terjadi Allah. Jelas tuh? Jelas? Ya mungkin hanya ini, mudah-mudahan manfaat bagi kalian semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita meluruskan niat kita, niat ibadah kita, niat tujuan kita. Hal-hal bunga-bunga kehidupan jangan sampai menggoyahkan niat kita tadi. Jelas ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.